Oke, balik lagi. Udah melaksanakan kewajiban kewajiban sebagai umat muslim. Maghrib, jeda ya kan? Salah dulu. Oke, lanjut lagi. Sampai mana tadi bipolar ya? bipolar. Yang gue ketemu cewek itu tadi ya. Ya maksudnya gue pernah gitu ketemu perempuan, kita chattingan ya selayaknya kaula muda. PDKT lah gitu. Terus sering gak sih lu nemu perempuan-perempuan yang tiba-tiba ngadat lah, kita nggak tahu dikit ngadat. Iya, alasan bipolar. Iya, dia kan nggak peka. Terus gue orangnya suka nanya coy, maksudnya lu kenapa kalau ada masalah ngomong, beban hidup lu kenapa, apa ya, seberapa berat gitu, ayo ngobrol sama gue, kita sharing gitu. Kamu tuh nggak peka. Terus nanti tuh lagi adem nih, terus dia minta maaf, aku tuh bipolar. The fuck dude, bipolar aja. Lu tahu nggak bipolar tuh? Lu udah konsul belum? Iya, ke psikolog gitu kan. Main ngecap bipolar gitu. Ya itu makanya orang. Lu mau caper aja. Jadi supaya orang mungkin nyangkanya gini ya. Bipolar keren, udah gitu doang. Keren, terus dapat perhatian lebih dari orang karena memang bahasanya sih bipolar. Bipolar. Ya, gua inget tokoh One Piece sih yang beruang. Iya tahu. Polar. Iya, bipolar. Jadi lucu gitu. Iya maksud gua, ya lu oke, bipolar itu kan lebih parah dari mood swing ya. Iya. Tahapan selanjutnya lah. Tahapan Itu selanjutnya bukan pembahasan gua nggak pakar di situ. Cuman setahu gua bipolar yang benar-benar bipolar bukan berarti lu dikit-dikit ngambek juga coy. Iya, maksudnya, dan juga nggak akan mungkin bilang-bilang, dan itu bukan suatu yang itu aib. Ya, bukan harus dibanggakan sih sebenarnya, tapi kayak ya orang mungkin memang pantas tahu lu bipolar, tapi kayak bukan berdasarkan diagnosa lu aja gitu loh. Dan bukan berdasarkan orang harus ngerti, gue bipolar, lu harus ngerti kalau gue lagi marah-marah gini-gini. Iya, nggak semua orang bisa terima juga kan gitu loh. Kayak ya syukur kalau orangnya bisa terima, tapi kalau enggak, syukur kalau dia beneran bipolar. Iya. Gue udah nerima, itu kan udah tahu juga bukan bipolar. Iya, tahunya begitu itu ibaratnya tuh lu pura-pura kesurupan gitu. Aing macan. Kesel gue. Apalagi, sekarang gini bang, kalau ngomong-ngomong pendidikan ya, selain kita angkatlah bipolar nggak, maksudnya kayak isu sekarang kayak kayak ya udahlah, udah terlanjur kayak ya lu mau banggain itu ya terserah lu, pilihan lu gitu ya. Cuman kalau gua mikir lagi nih, kayak balik lagi ke tema sebelumnya ya, pendidikan. Kadang kan memang ada kata-kata kayak Java sentris, ya kan, kayak memang pusat pendidikan itu kayak di tanah Jawa gitu. Sedangkan orang-orang banyak yang di pelosok. Oke lah, Sumatera gua rasa 11-12 sama Jawa ya, kayak ya udah banyak juga gitu berdiri sekolah-sekolah yang memang udah layak gitu kan. Jawa biarpun ada beberapa tapi juga banyak juga gitu. Dan sedangkan wilayah-wilayah terpencil yang lain, gua rasa kayak pendidikan tuh kayak belum sama rata gitu. Sedangkan luas wilayah Indonesia itu kan berapa luas gitu. Kuncinya Profesionalisme dalam artinya pengajarnya coy. Kalau lu pengen tahu, gue sering sharing sama teman-teman gue dari Papua. Ada di tingkat gue juga yang dia masuk ke guruan, dia orang Papua namanya Anika. Tujuannya mulia banget, dia pengen ngajar di kampung halaman dia. Pas gue tanya, emang di sana nggak ada guru? Banyak. Iya dong, gue pasti banyak loh yang mau jadi guru. Cuman ngajarnya seminggu sekali, sisanya mereka have fun di kota. Jadi datang itu cuma juga. Itu menurut pengalaman dia aja ya. Pengalaman dia ya, bukan berarti gue ngejudge semuanya kayak gitu. Semua yang di sana itu kayak gitu. Gini guys, rata-rata bukan sama rata. Jadi nggak usah Iya, menyamaratakan. Ya gitu lah, bahaya soalnya. Iya. Ya maksudnya rata-rata. Berarti kan yang bermasalah profesionalisme. Iya. Iya kan? Cuman kita juga nggak bisa ngejudge dia nggak profesional terus dijudge salah juga enggak. Ya mungkin memang susah gitu ya. Nggak tahan nyamuk apa gimana. Iya, dan juga gini coy, mungkin dia juga merasa nggak sejahtera, makanya dia tidak gitu, ada rasa untuk mensejahterakan coy. Iya, benar. Ketika lu sedang kesusahan, ngapain lu nolongin orang lain? Mending nolongin diri sendiri. Kembali lagi ke take and give. Iya. Benar. Dan yang kita butuh adalah win-win solution. Sejahterakan guru, maka guru akan mensejahterakan muridnya. Sejahterakan pendidiknya, maka dia akan mensejahterakan orang-orang yang dididik.
Iya sih, benar. Win-win solusinya kan enak, sama-sama seneng. Ada ibaratnya lo menang, Negatifnya, gue menang, iya. gitu kan. Ya gue yakin pasti banyak banget lo yang mau jadi guru. Itu kan daerah-daerah terpencil. Selain faktor memang cita-cita banyak ya. Ada yang berangkat dari memang dia apa ibaratnya memang udah sejak kecil mimpi jadi guru. Ada yang memang berdasarkan pengalaman dia loh. Wah, gue pendidikan di daerah gue sulit nih, ya kan. Kayak Nike itu ya. Iya, gimana caranya gue harus bisa nih majuin majuin dunia pendidikan dari daerah gue biarpun terpencil. Gue harus bisa jadi seorang guru gitu. Kalau nggak ada orang yang mau ngajar di daerah gue, minimal gue bisa ngajar buat anak-anak di daerah gue kan gitu. Nah, apa namanya, lagi ke daerah-daerah terpencil, gue rasa juga kayak, tapi gue dengar malah pembangunan lebih lagi marak-maraknya di sana. Jangan ke situ deh. Kenapa? Iya, gue maksudnya tertariknya gitu. Pembangunan lagi marak-maraknya di daerah sana, di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Tapi kenapa masih banyak gitu? Cuman segelintir orang yang bisa meraih pendidikan yang sama dengan kita yang ada di sini gitu. Pembahasan kita mulai berbahaya. Nggak apa-apa coy. Gue gini aja di kuncinya. Kalau lu pengen tahu tentang apa yang terjadi di sana, maka cari tahu melalui media lokal. Karena media nasional dengan media lokal kadang berbeda. Udah itu kuncinya deh. Kalau lu pengen tahu perasaan di sana sedang ada pembangunan, kenapa di sini gini. Iya. Cek media lokalnya. Ya, oke lah kalau lu nggak mau bahas di situ. Sekarang gini, buat tanya lagi. Apa namanya? Nih, apa nama kan di sana gini deh ya, gue bilangnya isu di sana itu bukan cuma soal pendidikan, benar nggak sih? Kayak banyak banget gitu loh, kompleks gue bisa bilang. Contoh? Belum lagi rasial ya, karena memang sekarang malah kayak dulu deh kasus yang Surabaya ya, yang ada mahasiswa dari Papua, kalau itu udah gitu diiniin segala macam lah kayak gitu kan. Kita semua tahu lah, baca beritanya kan di media nasional dimuat soalnya. Nah, malah masih ada gitu dengan latar pendidikan yang kita bilang rokok lu ya? Santai. Biarin aja. Gila, kurang Terbaik. rokes apa ya? Enak coy, walaupun gelasnya nggak ada tulisan Tokped-nya, tapi di sini lu dijamin. Seneng gua kesini. Sekarang gini, iya maksud gua dengan kita yang gua sih, anggapan gua ini ya, di sini lebih maju. Kalau lu punya pendapat sendiri terserah. Tapi masih ada orang-orang yang berpikiran rasial. Asal lu dari mana? Agama lu apa? Itu kan kuncinya terbiasa dengan perbedaan kan? Harusnya. Iya, harusnya. Padahal kita kan berbeda-beda. Padahal orang pinter banyak. Maksudnya kayak gitu loh. Emang gua nanya satu hal poinnya. Emang dari kecil lu diajarin tentang perbedaan? Orang dari kecil sekolah aja harus seragam, sama semua. Iya kan? Ketika kita di kuliah doang kita baru lihat. Bahkan rasisme di kampus kita pun masih ada. Potong kuping kucing. Gak mungkin kuping gua. Gak mau taruhan. Iya. Masih ada yang rasis sama fakultas gua. FK mau pakai ini gini. FK anak FK mah pasti pakainya rapi-rapi gini. Nongkrongnya pisah. Rasisme itu coy. Anaknya rajin-rajin. Iya. Nggak mau nongkrong. Iya. Padahal salamannya gini gitu. Assalamualaikum. Itu juga rasis coy. Karena tidak diajarkan perbedaan dari awal. Menurut gua ya. SD kita seragam. Putih merah yang kita sejauh mata kita memandang ya putih merah. SMP pun sama, SMA pun sama. Dan ketika kuliah ada yang pakai anting, tatoan, rambutnya gondrong, bingung. Kok tuh orang penampilannya gitu sih? Iya. Bebas cuy, itu karakter dia. Dibedakan. Semua orangnya kayak gini. Langsung judge. Nah, kok itu orangnya ngomongnya keras sih, kasar gini. Kayaknya orang jahat deh. Iya, gini. Orang Papua ternyata. Iya. Temen gua orang Papua ramah-ramah coy. Jangan ya, kalau kita banyak sih kayak Sumatera juga ngomong keras tuh kayak gua. Ada lagi yang lebih parah. Nah. Ya kan gue jajan terbatas ya gitu. Si Jibe mah kadang kagak bawa rokok gini. Iya, dia mah Cina.
Apa hubungannya gua Beli nggak rokok sama kadang Cina. nggak beli rokok ya sama Cina, coy. Gua kagak beli rokok juga, kagak kaya gua. Kasih semua, coy. Ya itu makanya gue bingung. Iya kan? Karena kita dituntut untuk di SD kita dituntut untuk sama. Bahwasanya orang Indonesia itu kayak gitu. Di SMP pun sama, harusnya tuh kayak gini. Intinya dicetak untuk melihat pemandangan yang selalu itu saja dan diarahkan untuk sudut pandang benar dan salah itu mutlak, ya kan? Sampai ke kuliah yang dimana itu kan proses berkembang pematangan, ya kan? Berbeda jauh dengan pendidikan ketika SD, SMP, SMA. Kalang kabut lah kita, dimana kita sudah pernah dikurung untuk menjadi seperti ini. Ketika kita udah mendapatkan kebebasan berkarakter, kita udah tahu passion. Misalkan gue yang sering pakai celana pendek di kampus, lu tahu kan banyak yang ngejudge gue. Iya, maksudnya banyak kan yang ngejudge gue. Iya. Lu sering denger lah, masa FK pakai. Gue datang malam ke kampus pakai celana pendek. Maksudnya, gue siang pagi juga pakai celana pendek gitu. Maksudnya, Sore juga pernah. iya, itu bukan kebanggaan ya. Iya. Oke, Bukan itu, cuman gue anggap gue juga nyeleneh lah, harusnya Iya. FK nggak kayak gitu. Oke, gue sadar itu gue salah. Cuma kadang ada di mana karakter gue yang pengen ini gue lebih nyaman pakai ini gitu loh. Ini tidak menghalangi gue untuk berpikir gitu loh. sendal jepit ke kampus, sangkanya kayak anak Tapi kuncinya sebenarnya bukan itu loh ya. apa? Gue nggak terlalu menyalahkan kita untuk seseragam, masalah seragam dan menyamaratakan ya. Dia kita harus pakai pakaian rapi karena mungkin kita mau jadi pendidik gitu loh. Kita menjadi role model juga gitu. Ya. Cuman yang gue tahu yang sekarang ini gue mulai sadar kita itu diajarkan untuk mematuhi hukum, mematuhi peraturan. Ketika di FKIP sudah ada larangan untuk tidak memakai jeans, kita harus tidak. Iya, tapi gue kadang itu emang aturan udah jelas. Kayak misalkan kita masuk kelas jangan pakai sendal jepit atau nggak boleh pakai celana pendek. Pakaian rapi lah, kan? Karena nggak etis juga sih. Tergantung dosen mau pakai kaos boleh atau enggak itu terserah. Yang penting kan Polo. rapi, polo segala macam terserah. Tapi kalau menurut gua jangan sampai gara-gara gua nggak lagi kelas datang ke kampus cuman mau nongkrong Itu gitu loh. Gua datang ke kelas cuman gua datang ke kampus kadang cuman mau nongkrong. iya, bukan mau masuk kelas kan? Gua bete nih di kosan. Dan orang nggak tahu ketika gue pakaian bebas gue mahasiswa mana. Mereka nyamaratain. Iya. Maksudnya kayak lu datang ke kampus ya lu mau kuliah. Padahal gua lagi gak ada jam kuliah. Gue mandi misalkan ke kampus. Iya, karena di kosan gua air mati gitu kan. Gua datang pakai celana pendek ke kampus ya. Terus udah gitu apa namanya? Banyak lah disama-sama ratain kayak gitu. Gue setuju kalau misalkan masuk kelas rapi mungkin enak dilihat gitu kan. So coy. Nah, apa namanya? Cuman kalau misalkan gua nggak masuk kelas tapi disamaratain, gua keberatan. Jatuhnya ya kayak tadi. Gua nggak jawab. Apa-apa. Gitu. Jadi kayak dari situ gua keberatannya. Karena emang udah tabiat kita kali ya. Udah lu kalau jadi sama rata aja. Dan itu yang menggiring orang itu berbuat rasis tuh dari hal-hal kecil kayak gitu, tau nggak? Jadi lu terbiasa dengan itu Dia- orang nyeleneh, itu orang salah, terus mulai deh. Mungkin orang-orang dari daerah situ mah memang kayak gitu. Kan mulai ke situ. Jadi kayak mereka tuh cuman beberapa orang. Jadi kayak ungkapan gua biasa, jadi kayak rata-rata tapi disamaratain. Padahal kan artian rata-rata itu nggak semuanya gitu loh. Kalau misalkan gua bilang juga orang ini begini-begini, ya jatuhnya gue juga nyamaratain dong gitu kan. Nah itu lagi, lari lagi ke kayak kalau menurut gua nih, kalau gua punya pendapat itu kayak gua mikirnya ya apa ya, kayak lu tergantung tingkat lu pinter tapi belum tentu cerdas. Balik lagi ke situ. Gua mikirnya kadang ya kayak tadi ya dari kata-kata simple, rata-rata bukan berarti sama rata. Jangan hanya karena beberapa orang lu menyamaratakan semuanya gitu loh. Jadi kayak lu kadang ke gue beberapa orang gitu kayak iya sih memang ini sih maksudnya kayak ini menonjol gitu kan dalam akademis atau gimana, tapi dalam tingkat lingkungan kehidupan gue nggak sama sekali nganggap dia sebagai orang yang pintar.
karena tindakannya itu tadi gitu kayak berbanding terbalik baik situ. Padahal kayak isu rasial tuh apa sih, lu mau semuanya ini sama kayak lu. Kadang kan juga lukisan juga perlu warna. Iya, ada yang mungkin abstrak, ada yang mungkin suka dihitam putih, Iya. ada yang realis, Heeh. dan nggak bisa sama rata, Nggak bisa sama rata. nggak bisa dituntut untuk satu rupa sih. Nah itu, coba asik gak hidup lu kalau misalkan sama semua gitu? Kebayang ya? Kok nggak kebayang? Kamu kenapa suka sama aku? Soalnya kamu sama aku. Jawabannya gitu dong. Nah, padahal ini kalau kita melebar sedikit nih, padahal hubungan yang indah itu adalah hubungan yang berangkat dari perbedaan. Iya, tapi ada enggaknya juga. Kenapa enggak? Karena bisa dijadiin alat untuk putus, coy. Kita udah beda. Iya. Kita udah beda. Kan kalau mirip kita saudara. Justru karena beda gue milih lu. Iya. Kebayang aja alasan kita karena beda. Kenapa sih lu putus sama dia? Ya udah beda aja gitu. Karena beda, coy. Terus dari awal kenapa lu nerima Gitu gitu? kan. Jadi kayak padahal sepele loh. Beda itu justru gue lebih Indah. tertarik. Indah banget. Karena lu bakal dapat sesuatu yang baru. Baru terus. Lu ada 200 kurang lebih 200 juta jiwa ya di Indonesia. Kalau 200 juta jiwa semuanya sama, pola pikirnya sama, udah gitu bentuknya sama, terus udah gitu anjir hambar banget coy. Lu ketemu nih, lu merantau pergi ke Kalimantan, pergi Sulawesi, pergi ke Ambon, Orangnya sama semua. Nah, Karakternya ya, muka boleh beda lah. muka boleh beda, karakter sama. Adat istiadat, Iya, cara pikir Iya. sama. Kan nggak asik juga. nggak sih juga. Terus masih diangkat gitu rasial. Apalagi Karena kadang ada orang yang ingin berbedanya salah kaprah. Kan ada tuh quotes tuh. apa? Kalian menertawakan aku karena aku berbeda. Aku menertawakan kalian karena kalian terlihat sama. Cuma ada orang yang nyeleneh yang asal aja ngejeplak. Yang penting gue beda gitu. Yang penting gue bedanya itu bukan berarti lu melanggar aturan. Iya. Lu bebas gitu. Enggak. Seenak-enak jidat lu bukan gitu. beda tuh bukan beda itu ya. Iya. Bukan beda itu ya. Beda pola pikir tapi pada rulesnya dan juga beda cara bersikap, bertindak ataupun kebiasaan tapi tanpa tumpang tindih dengan kepentingan orang lain. Kayak misalkan nggak apa-apa gue kayak karakter gue emang kayak gini kan gue beda gini Harus memaksakan orang lain menerima. itu yang salah coy. Karena nggak bisa dipungkiri juga di mana langit dipijak Di situ di mana ikan cupang bumi megar. di mana bumi dipijak Di di langit situ dijunjung gitu. Nggak bisa juga, tapi gimana juga kita bisa menerima perbedaan itu. Kalau memang udah ibaratnya kayak selagi nggak ngerugiin ya, toh juga yang beda itu bukan sifat yang merugikan kita gitu. Kayak warna kulit lo beda, ya udah sih gitu loh, kayak berteman aja. Iya, karena gimana ya? Ya dari kecil kita juga kagak diajarin tentang perbedaan, coy. Kita udah salah kaprah. Terus juga di media, di TV ya, ada nggak penculik yang ganteng, yang kulitnya putih, glowing gitu? Ada. Ih, yang jadul-jadul lu pernah nonton nggak sih yang kalau misalkan mobil penculik tuh mobil jeep gitu? Oh, yang yang di keluar film-film. orangnya brewokan hitam, badannya gede-gede. Film ya. Iya, Heeh. kan selalu digituin. Mindsetnya berarti Wah, orang kayak gini jahat nih. Iya Orang kan? kayak gini jahat nih. Padahal Iya, yang ganteng loh yang ada juga jahat. padahal orang-orang yang menyebut dirinya pintar itu mereka selalu bilang ganteng itu relatif, cantik itu relatif. Itu juga jahat sih. Itu loh. Mereka Dan- ngomong gitu enak ya. Iya. Karena terlahir ganteng. Ya, relatif. Nah, habis itu tapi tetap aja dalam perlakuannya dia Enggak ganteng. Kelakuannya enggak ganteng. dia jelek gitu kan. Iya. Dia rasis kan. Masih rasis juga. Dan itu yang tadi balik lagi ke TV menyebabkan apa coba? Ketika kita jalan kemanapun gitu, walaupun lu udah beranggapan gue nggak rasis, gue masih menghargai teman-teman gue banyak kok yang berbeda gitu kan. Misalkan gue punya teman banyak dari timur, gue ada temen Cina, gue ada temen orang Arab, gue berteman dengan orang yang beda agama gini misalnya. Intinya- Tapi ketika lu
ke ATM ngantri Iya. misalkan ketemu orang timur terus lu tiba-tiba megang dompet gitu kan khawatir itu lu udah rasis coy. Santai aja. Padahal dia juga ngantri dan isi rekeningnya lebih banyak. Iya gitu. Itu mindset sebenarnya lu juga rasis kok kalau misalnya udah kayak gitu. Enggak, kalau gua nggak sampai segitu ya Iya kayak. kan tapi misalnya ada coy orang-orang Iya, itu yang gua sayangkan. iya kan terus kalau lu misalkan lu orangnya lempeng-lempeng aja, lu giat, lu berteman dengan orang beda agama, lu berteman dengan orang beda suku, terus juga lu apa ya? Giat terus sering bersosialisasi, terus lu giat nih lu buka all shop misalkan, terus juga lu buka lapak di depan rumah. Lapak lu nggak laku-laku gitu. Sebelah lu laku orang Cina, lu curiga. Itu juga rasis. Cuman perkara di Cina lebih Iya. laku. Iya kan? Karena marketingnya lebih bagus daripada Anda gitu. Salah. Cara dia menentukan strategi pasarnya Iya, dia lebih gitu bagus. loh. Jadi sportif aja gitu Iya, ya. mungkin lu lebih konvensional terus lu lebih ke Kayak- menjual misalkan Ya. ini asli sini gini beli ya terus juga saudara-saudara ayo bantu misalkan usaha pribumi gini modal gitu doang coy. Ya gimana gitu kan? Padahal Kepikir gak sih lu nggak bisa. Dora rebahan juga bisa lebih kaya daripada lu kalau misalkan lu pola pikirnya kayak gitu aja gitu loh. dolar rebahan. Dora rebahan sampai buka workshop coy. Dolar rebahan. Gila sih. Iya kan? Iya, benar. Maksudnya kalau misalkan lu masih ngejudge bahwa wah ini orang Cina ingin menguasai pasar kita. Padahal mereka udah ada dari dulu di sini. Dan mereka giat. Dan nggak bisa dipungkiri juga dari zaman kerajaan dulu, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara berdagang dengan mereka. Gue ngomong ngebahas itu aku. Iya. Jadi enggak sebenarnya apa yang mau kita rasisin? Gak ada sebenarnya. Toh dari dulu itu pun jadi hal yang suatu ada take and give-nya gitu loh, kayak ada keuntungan malah di balik situ. Bukan cuma hal kosong. Sebenarnya negara kita itu bukan negara yang xenofobia ya. Nah, Xenofobia itu harus nggak jelasin. ngerti dia. Maksudnya xenofobia Nggak itu semua kayak orang. fobia dengan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang asing gitu. Enggak, negara kita dari dulu menerima kok orang-orang Portugis dagang, Dagang ke sini. orang Arab dagang. Orang dagang. Kenapa sekarang orang Cina dagang kita Bahkan panik? iya, Belanda pun yang datang Welcome ke sini yang kita Welcome. sekarang sampai pelajaran sejarah ya, itu dibilang sebagai penjajah gitu. Awalnya datang berdagang. Iya. Negara kita bukan negara xenofobia dan kenapa sekarang jadi xenofobia? Dengan ya toh juga dia udah punya KTP ya. Iya. Iya kan? Lahir di Indonesia. Mata sipit tapi nggak bisa bahasa Cina. Iya. Terus dia masih dibilang Cina, gue bingung gitu. Gua itu. Gua capek dengan disebut orang Cina. Sama. Gue juga capek bilang orang Cina. Capek berarti gue pernah. Ya terima kasih ya. Karena ya dalam artian gini, lebih enak ketika kita punya banyak perbedaan dengan beragam berbagai macam keunikan ya, dibandingkan kita cuma punya satu dan itu sama semuanya. Kebayang gue nggak punya ini, gue ada satu kekurangan dan kekurangan itu ada di orang lain yang berbeda sama gue, jadi gue harus menahan kebutuhan gue untuk hanya karena berbeda aja gitu. Yang harusnya enggak gitu. Iya. Harusnya enggak gitu. Padahal kan lari lagi manusia ini makhluk sosial, ya kan? Yang namanya makhluk sosial otomatis berinteraksi sama orang lain. Ada perbedaan di situ. Jangankan perbedaan, kenapa lu bisa nerima perbedaan argumentasi, tapi lu nggak bisa menerima perbedaan fisik? Karena sudah terbiasa dengan judge the book by its cover. Ada ke situ coy, susah. Ya kayak ibarat ngantri di ATM tadi, ketika lu ngelihat orangnya itu tinggi gagah gede, lu pasti ngamanin dompet. Gak munafik, rata-rata dari kita pasti kayak gitu coy, udah panik duluan, udah parno. Parah. Di situ lu rasis. Lu udah secara nggak langsung, Iya. tanpa disadari, Iya. lu udah berperilaku rasis. Iya, temen lu ada yang pendiam lu bilang dia teroris juga itu udah rasis. Hanya karena dia alim juga ada ya. Iya. Kayak alim
anjir ini alirannya apaan nih? aliran anjir, ternyata dia Akatsuki. Rasis itu. Padahal kita juga punya mimpi, kadang gue harus bisa kerja di luar negeri, gue kuliah di luar negeri. Itu orang beda lo sama lu, ya kan? Iya. Kenapa lu nggak bisa rasis di situ? Karena dia jadi minoritas. Iya. Sekarang gue kadang juga bingung. Ya di sini orang yang kita di negara sendiri itu ada yang kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit macam-macam, Ijo, yang kayak hijau adudu. Kepalanya kotak. ya, macam-macam loh. Apa namanya? Lu di situ apa? Itu apa? Bagian dari warga negara lu sendiri juga. Di luar negeri itu lu udah beda negara. Lu misalnya rasis lu sama mereka. Takut mereka, nggak di kandang sendiri. Jago kandang. Karena semua orang rasis rata-rata menurut gue jago kandang, men. Orang Jawa misalkan ke timur nggak rasis dia, Menyesuaikan ya. dan menyuarakan anti rasis semua. Tapi siapa tahu ketika dia pulang kampung atau walaupun masih di sana sebenarnya dia admin akun yang rasis. Jangan dia. Aduh Tuhan. Iya kan? Ya benar. Iya kan? Apa deh lu kalau sebagai lu bakal berkecimpung di dunia pendidikan? Kenapa banyakan yang gua undang itu ini banyak mahasiswa-mahasiswa mau tamat. Terus gua ambil bidang yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Karena gue pengen mereka punya mimpi gitu kan, punya satu gebrakan apa sih buat ngerubah negeri gitu, dari pola pikir yang sekarang menuju ke hal yang lebih maju gitu. Nah gue pengen sih lu coba ada gebrakan ya. Lu punya ya gimana pun juga yang muda suatu saat nanti akan tetap akan jadi seorang pemimpin, cepat atau lambat. Kalau gue sih nggak mau memaksakan, maksudnya gue akan coba untuk menyisipkan ya, untuk menyisipkan ide-ide Dari berbagai masalah yang ada Iya. sekarang ya, dari rasisme iya, segala macam. ide-ide dari apa yang gue pikirin yang jadi perasaan gue pengen coba masukin ide-ide itu ke sistem pendidikan yang ada. Kayak misalkan dari segi rasisme, dan gue pun nggak semerta-merta tiba-tiba masukin ideologi gue dong, Iya, ataupun benar. masukin pola pikir gue juga harus, misalkan gue kurang setuju dengan seragam, tapi bukan berarti gue ketika gue berkecimpung di dunia pendidikan dan alhamdulillah misalkan gue jadi orang yang bisa berpengaruh dalam sistem pendidikan, nggak semerta-merta kita akan merubah sistem pendidikan langsung berubah sesuai apa yang kita pikirin. Nggak gitu juga, kita juga harus cross check kenapa sih harus menggunakan seragam itu, kenapa sih SD diajarin ini baru SMP diajarin ini, kita juga harus melihat itu. Iya. Ya kan, dan juga nggak semerta-merta ketika lu langsung naik misalkan terus lu bisa langsung wah ini nggak cocok nggak gitu. Lu harus cross check juga. Kita pun nggak bisa ngeblame pemerintah yang sekarang itu kurang cekatan atau gimana. Mungkin mereka juga lagi ada dalam fase berpikir, karena memang ini bukan permasalahan yang kompleks coy, rumit. Karena setiap aspek itu berkesinambungan. Pendidikan akan berpengaruh pada perekonomian. Bener. Iya kan? Cuman Perekonomian itu tidak terlepas dari hukum. Iya. Iya kan? Sosial budaya terlibat dalam semua aspek. budaya, politik, Semua ada. Dan gue rasa kurang ngopi sih. Karena nggak ada orang yang dari atas mungkin ya, nggak ada orang yang mau merundingkan bersama. Nggak tahu kalau misalkan mereka udah merundingkan apa gitu kan. Cuman coba deh, apa sih yang dibutuhin? Bukan kayaknya ini butuh, kayaknya ini sedang butuh ini, bukan, tapi tanya dulu apa sih yang sekarang kita butuhin. Gua nggak misalkan sebagian atau mayoritas siswa suka dengan tidak ada UN. Tapi apakah itu bagus ketika tidak ada UN? Cukup memenuhi kompetensi atau enggak? Gitu. Mungkin gua akan setuju UN itu ada, tapi yang diujikan itu sesuai bidang yang mereka minati. Yeah. Boleh, Lu lulus SMA pengen jadi apa? Itu harus sudah ada cross check. Kalau misalkan gua nonton film-film di film-film luar negeri kayak di film Cina tuh, Big Brothers apa Good Brothers gitu, gue lupa. Yang mainnya jadi Ip Man. Itu udah tuh si guru tuh punya arsip siswanya, cita-citanya apa gitu tuh. Jadi sesuai ya. Iya, jadi sesuai. Nah, nanti juga mungkin bisa UN-nya itu sesuai dengan misalkan ini yang mau jadi dokter tuh UN-nya gini. Yang mau jadi budayawan UN-nya begini. Yang jadi
ya mungkin ribet coy, Ribet banget. cuman akan lebih terarah ke depannya. Nggak akan ada lagi tuh S1 jadi kasir Indomaret. Bener. Iya kan? Bener. Lebih dibikin apa ya? Berkarakter sehingga dia dapat membawa karakter itu menuju ke profesionalisme. Mampu. Jadi selain apa? Selain dia bersekolah untuk memang kebutuhannya, itu juga sebagai senjata dia untuk menghadapi masa depan juga. Karena emang dunia berkembang, coy. Iya, dunia berkembang. Asli dah. Masalah sekarang belum tentu bakal terus-terusan masalah di masa depan. Iya. Apa yang kita temuin sekarang ini Zaman kita akan Di beda zaman sama kita zaman anak kita. beda parah coy. Nanti Ibaratnya pasti beda. gue nonton tuh stand up-nya si Panji. Gue suka karena ada ngebahas pendidikan juga ya. Contoh misalkan jumlah planet sekarang dulu 8, sekarang 12. Karena ada planet-planet kerdil. Kan berkembang, dunia itu berkembang. Dan kita Dan harus apapun, bisa dan kita menerima harus menyesuaikan ke juga. perubahan itu gitu loh. Balik lagi ke ya niru boleh tapi modifikasi kan gitu loh. Mhm. Karena memang yang ada dulu juga nggak sepenuhnya buruk. Mungkin ada beberapa hal Ada yang masih tepat untuk diterapkan, diterapkan, ada yang udah nggak tepat untuk diterapkan. udah nggak relevan. Iya, gitu. buruk baiknya itu bagi gue tentatif ya. Tentatif. Lari lagi ke zaman yang sedang berjalan. Iya. Terakhir ada quotes Ada quotes. biar bermanfaat dikit. Semoga berisi kan. Gue selalu berdoa itu. Semoga Misalkan kalau lu berisi. mau menjadi sesuatu, kalau lu mau menjadi orang yang benar-benar orang bagi lu pengen misalkan jadi orang yang bermanfaat, ya do something. Itu something. Gak peduli lu baca buku tentang apapun, gak peduli lu nonton motivasi, video-video motivasi dari siapapun, gak peduli lu bagaimanapun, kalau lu nggak ngelakuin sesuatu gak akan jadi. Semua. Lu pengen sispek gak? Nah, enggak, gue udah sispek. Oke, kalau misal iya gue gendut. Cowok-cowok pasti pengen sispek. Iya. Punya badan yang bagus. Hmm. Mau dong, biar dilirik sama cewek-cewek gitu. Terus kalau misalkan lu nontonin Deddy Corbuzier di nge-gym gitu, lu bakal berotot gak? Enggak dong. Kalau lu nyari tahu tentang makanan-makanan sehat dong, lu bakal berotot gak? Enggak. Workout, nge-gym, baru lu berotot. Iya. Kuncinya kan Di diri sendiri. do something. Iya, diri sendiri dan mau atau tidak melakukan Iya. gitu. Jadi nggak peduli dengan lu baca buku seberapa banyak pun, kalau lu nggak ngelakuin sesuatu, lu nggak akan jadi apapun. Nggak akan jadi apapun. Jadi kuncinya lu mau jadi pendidik yang bagus, ya lu perdalam pendidikan dan berkecimpung di dunia pendidikan, jangan cuma komen. That's it. Itu kan banyak yang sekarang. Kalau dulu tagline-nya Tokopedia itu mulai aja dulu. Nah, maksudnya banyak kan? Iya. Iya, orang kayak termasuk gue juga gampang gitu ngomenin pendidikan. Iya. Tapi kita udah masuk belum ke sistem pendidikan? Belum. Iya. Makanya gue agak was-was ini mengomentari pendidikan. Tapi lu udah coy. Ya oke, gue udah pernah ngajar, tapi Iya. kan baru secuil lah pengalaman gue gitu. Ya, Ditambah itu aja. berbagai macam orang yang cerita di belakang lu, Iya, sharing segala iya. macam kan gitu loh. Begitu. Gitu Do coy. something, Banyak orang pintar, do thing. tapi sedikit orang cerdas. Jadi semua tergantung pilihan ya. Tergantung pilihan lu sendiri, lu mau pintar atau lu mau cerdas. Karena nggak semua orang pintar itu cerdas. Oke guys, see you on the next video. Lu Instagram apa? Sebutin. Instagram a.mgibran. a.mgibran. Iya. Di follow. Kalau misalkan lu orang Bogor dan pengen sharing, ayo kita Nah, ngopi. Gue suka ngobrol soalnya. DM aja langsung. DM. Ya. Kalau cewek diprioritaskan. Tidak. 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 Oke, semua sama aja. Itu behind the scene, Mbak. Behind the scene ya. Oh ya, gue juga punya satu lagi nih, kalau misalkan Apa? lu suka bahasa Inggris, kayak di Line itu kan ada grup chat tuh. Ada tuh, lu cari aja Let's Speak English. Gue lupa, Let's Use English atau Let's Speak English gitu. Itu beda. Lu cari aja. Nah, di situ kita sering ngobrol pakai bahasa Inggris. Full English. Ya mungkin ada yang punya cita-cita ya sekolah luar Iya, negeri go gitu abroad, kan. kemanapun gitu kan. Lu butuh bahasa Inggris. Oke. Makasih ya. Ya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Gua Perantara Pena. Bye bye. See you in the next video.